Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Kepala BKN Sudan tegaskan penyelesaian tenaga honorer database BKN, honorer non-database kriteria ini terancam dirumahkan mulai 2025. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Di tengah gencarnya pemerintah melakukan reformasi dalam penataan tenaga honorer untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Zudan Arif Fakrullah, menegaskan penyelesaian tenaga honorer saat ini hanya untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK tahap 2 terancam dirumahkan. Regulasi tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur bahwa larangan kepala daerah untuk menerima tenaga honorer baru. Selanjutnya tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2, tenaga honorer yang terdata database BKN dan honorer non-database minimal kerja 2 tahun aktif. Sementara itu, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN masih menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun hingga Oktober tahun 2023. Lantas, siapa saja tenaga honorer yang akan dirumahkan tahun 2025? Beberapa kategori tenaga honorer yang akan dirumahkan mulai tahun 2025 meliputi 1. Tenaga honorer yang mulai bekerja setelah Oktober tahun 2023. 2. Honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. 3. Honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun hingga Januari tahun 2025. Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah misalnya di Sumatera Barat. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama dirumahkan. Tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Sementara itu, pemerintah daerah sedang mencari solusi agar mereka tetap memiliki peluang kerja. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema outsourcing melalui perusahaan pihak ketiga. Dengan cara ini, tenaga honorer bisa tetap bekerja di instansi pemerintah, meskipun dengan status kontrak dari penyedia tenaga kerja. Namun, pelaksanaan skema ini bergantung pada anggaran daerah dan regulasi yang ada. Kebijakan penghentian tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK tahap 2 menandai langkah tegas pemerintah dalam menata ulang sistem kepegawaian. Meski bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN, kebijakan ini juga membawa tantangan sosial yang perlu segera diatasi agar tidak memicu keresahan di masyarakat. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda dipenuhi dengan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.